Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyebutku Channel. Udah lama nih nggak cuap-cuap nih karena beberapa waktu yang lalu nggak update YouTube-nya. Baru kemarin-kemarin ini kami coba update lagi. Yo, gimana kabarnya teman-teman nih? Kangen banget. Menarik juga kalau ngomongin berita ojol hari ini sebenarnya. Karena jujur mungkin teman-teman ngerasain kali ya, 3 bulan ke belakang itu teramat berat seleksi alamnya. Dari kondisi yang ekonomi lagi ngaco, tapi di media masih tetap damai-damai, malah kita disibukkan sama hal-hal yang gak penting sebenarnya, gosip-gosipnya. Ya gak tahu ya, mungkin bikin orang jadi gak panik, atau mungkin ya sebenarnya pengalihan. Cuman poin gue bukan di situ deh. Poin gue adalah teman-teman sekarang tuh seleksi alamnya itu kenceng banget. Seleksi alam apa nih maksudnya bang? Seleksi alam tuh kayak apa ya, kondisi yang memaksa kita bahwa ini siapa nih nanti yang bakal survive dan bertahan di kondisi sekarang. Soalnya nggak sedikit teman-teman yang pada akhirnya nyari kerjaan lah, atau pindah pulang kampung lah, atau mungkin coba wirausaha. Ya namanya hidup tetap aja ada perubahan, cuman seleksi alam ini semua itu bakal lebih dipercepat. Ibaratnya teman-teman yang ketinggalan tuh bakal ketinggalan jauh banget, dan teman-teman yang melesat mungkin akan melesat lebih jauh lagi gitu loh. Yuk kita spesifik aja ke kondisi ojol hari ini. Untuk Gojek ya, Gojek sih masih sama-sama aja, dari kemarin belum ada pergerakan sama sekali. Cuman emang 3 bulan terakhir tuh masalah Fairmuk kali ya. Fairmuk tuh dimakin ketat di Gokar, di Gojek, joki-joki juga. Cuman anehnya itu nggak berlaku di Gokilat kali ya. Di Gokilat adem-adem aja tuh. Padahal di Gokilat ini orang-orang yang berurusan dengan paket dan segala macam nilainya lebih gede dibandingin anak GoFood yang antar gado-gado. Cuman ya nggak tahu, mungkin Gojek punya pertimbangan sendiri kali ya. Atau mungkin kalau Gokilat diperketat bingung lagi, nggak ada lagi yang bawa paket. Gue nggak tahu juga deh soal itu deh. Cuman Fairmuk masih jadi momok lah. Di Gokar masih menarik karena bonus pagi bonus sore masih ada. Biarpun pengalaman dari bonus adalah munculnya permainan-permainan lah. Cuman sistem sekarang malah lebih enak ya, karena nggak cuma terdekat tapi juga akun yang punya rating paling bagus. Sebenarnya Gojek masih terdekat gak sih? Kalau saya berasumsi tetap yang terdekat. Problemnya kenapa dilemparin jauh? Berarti yang terdekat masih kalah nilai akunnya atau prestasi akunnya dibandingin yang dapetnya di Blazin. Jadi kalau yang rajin itu on the spot, pasti titiknya pas banget. Dan itu masih banyak kejadian di teman-teman di grup kok. Akun yang aktif masih tetap dapat yang on the spot. Cuma problemnya adalah ketika yang males on the spot, akun bagusnya agak jauhan dikit, ya bakal dilemparin jauh dulu dong. Karena ya dihitung kategori pertamanya seperti itu. Nah, hubungan sama permainan tadi, apaan bang? Ya sistem ini sebenarnya efektif buat nangkal segala macam sih. Nangkal maksudnya bikin teman-teman jauh lebih rajin, lebih aktif. Karena sedekat apapun dengan spot, kalau cuma dekat doang nggak efektif. Harus rajin doang baru dekat. Jadi kalau 2 akun rajin diadu, yang satu nitik satu enggak, udah pasti yang nitik dapat duluan dong karena dia on the spot, karena terdekat. Nah, hubungan sama tadi yang Gokar, ini sebenarnya efektif kok buat nangkal pemain juga kok. Karena kalau akun yang nggak aktif pemainnya, dia mau nembak kayak gimana juga tetap aja meleset. Kecuali emang spotnya sepi mungkin ya. Untuk Grab gimana Grab? Grab lagi ada yang unik nih, masalah Bluetooth segala macam, sempat jadi aware. Cuman yang agak ini adalah nyeleneh. Kok kenapa teman-teman Grab jadi panik gitu ya? Padahal kan kalau kita ngomongin Bluetooth, di Android 6 dan 7 sudah ada tulisannya kok. Ketika teman-teman memposisikan GPS di akurasi tinggi, berarti handphone tuh ngambil lokasi dari GPS handphone via data, WiFi dan Bluetooth. Nah pertanyaannya gimana kok bisa Bluetooth atau WiFi mendeteksi GPS? Sebenarnya dia kan scan, dia kan
Bluetooth dan WiFi kan dia nyeken sekitar, jadi otomatis akurasi kita bakal lebih akurat. Nah sebenarnya nggak ada bedanya sih dengan Grab kondisi sekarang. Grab suruh menyalakan Bluetooth karena emang di handphone lama pun ini. Tapi yang poin penting buat gue pribadi, mungkin asumsi gue nih ya, pendapat gue, mungkin Grab udah mulai menganalisa sistem deteksi mereka kali ya. Karena kan sementara ini teman-teman etik beranggapan kalau mental Anda menyamarkan lokasi, aplikasi tambahan segala macam itu dari fake-nya. Kenyataannya kalau teman-teman pakai ori tapi GPS-nya jelek, polosan, mentalnya sama kok dengan notif yang sama. Ada teman-teman bisa tahu bahwa Grab mendeteksi itu dari pola GPS seharusnya, bukan benar-benar pure 100% secara sistem untuk notif mental yang tadi ya. Karena yang ori pun bisa kayak gitu kalau sinyal jelek, dan itu nggak 1-2 orang yang cerita tentang itu. Jadi udah berapa orang yang ngalamin sendiri bahwa ketika sinyalnya goyang lagi parah-parahnya karena cuaca atau segala macam, atau mungkin dalam rumah yang tertutup, itu mereka mental sendiri padahal mereka nggak nitik, nggak ngoprek, nggak pakai mod. Nah jadinya mungkin dia menganjurkan Bluetooth dihidupin gara-gara itu, biar nanti posisi lebih akurat. Dan kemarin tuh sempat ada isu bahwa anak lama di suspend semua. Sebenarnya sih kalau dibilang anak lama di suspend sebenarnya agak luas, bias banget bahasanya. Mungkin anak lama yang ketahuan nitik kali mungkin. Tapi kalau ketahuan nitik kan sebenarnya sama aja, semua juga ada kemungkinan di suspend fake GPS. Cuma kemarin banyak yang kena mungkin anak lama. Terus ada apa lagi ya? Teman-teman yang main aneh-aneh, yang bawa-bawa gosen nggak jelas, banyak yang mati kemarin laporannya. Alhamdulillah kita nggak tertarik untuk hal itu, karena yang penting kalau di kondisi sekarang kalau buat saya sih bukan cuma kita dapat uang sih, cuma jangka panjang apa enggak. Karena namanya permainan resikonya pasti ada, dan namanya permainan waktunya biasanya nggak lama, ada waktunya lah minimal. Dan kalau saya pribadi sih, gue pribadi sih nggak pernah merekomendasikan hal-hal kayak gitu ya, karena kita lebih mikir long term. Kalau teman-teman punya opsi kerjaan lain ya mungkin gampang. Nah, kalau teman-teman yang emang full kerja di sini, stop tergoda sama hal yang sifatnya sementara kayak gitu deh. Oke, sekarang kita masuk ke Shopee apa ya sekarang ya? Shopee itu belum ada aneh-aneh sih, paling beberapa kantor cabang itu buka kemarin untuk driver baru. Bonusnya masih sama-sama aja, versi sekarang sama. Oh iya, promo Shopee. Kenapa Shopee ordernya drop? Karena beban promonya tuh berat banget ke restoran sih. Kalau teman-teman tahu, mereka matok 20% untuk harga potongan aplikasi, dan mereka bikin promo 40%. Bahkan asumsinya sekarang adalah promo itu ditanggung oleh restoran. Jadi otomatis ya restoran harus menaikkan harga kurang lebih 40-60% dari harga normal. Nah permasalahannya kalau harga terlalu tinggi, siapa yang mau beli? Kalau harga terlalu rendah ya mereka rugi dong. Akhirnya beberapa resto mungkin menurunkan porsinya atau kualitasnya, dan buat gue sih bahaya banget sih. Shopee sekarang bukannya sepi, tapi namanya promo itu akan memancing orang-orang yang sebelumnya mungkin di tempat lain tergiur oleh penawaran yang lebih baik. Even ketika semua sudah kembali normal, ya semua bakal balik ke ruangnya masing-masing di mana dia nyamannya. Yang jujur di customer Shopee itu nggak begitu banyak. Customer Shopee pun nggak begitu banyak tempat-tempat yang emang tanda kutip restoran-restoran yang mewah dan besar deh. Karena kan segmennya Shopee yang banyak memakai marketplace rata-rata kan anak-anak muda, ibu-ibu, atau mungkin orang-orang yang suka pernak-pernik kecil kali ya. Dan susah agak ngelawan ijo yang satu itu, yang Gojek itu sebenarnya. Karena sejak mereka gabung ke Tokopedia, semua pembelanjaan kan baliknya cashbacknya berupa GoPay Point. GoPay Point bisa dipakai di Gojek. Jadinya itulah yang jadi saling berkaitan. Jadi kalau gue beli handphone cashback 400.000 300.000 masuk ke GoPay, otomatis kalau gue pesan food gue nggak pesan Shopee dong, gue pakai Gojek dong, karena kan GoPay Pointnya masih bisa dipakai. Dan kayak gini-gini nih yang jadi menarik sebenarnya, agak susah
menganjurkan dua gajah hijau ini, sementara Grab tetap konsisten dengan titik-titik resto yang emang promonya luar biasa. Sementara Shopee kayaknya udah mulai kedodoran nih ngadepin mereka ngebakar-bakarnya. Hasil beberapa bulan ini Shopee ya customer realnya kelihatan, seginilah customer realnya. Sepi nggak juga kan, karena setiap segmen, setiap tempat itu memunculkan tren masing-masing kan. Kayak mungkin di Depok sepi Shopee, mungkin di Blok M ada beberapa resto yang Shopee-nya justru naik. Ya kan balik lagi ke segmennya pas nggak. Kalau segmen anak muda biasanya mereka akan terus nge-push promo di sana, dan mungkin emang tempat itu eksklusif buat Shopee gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sekarang sih kondisi. Cuman ya secara garis besar yang mungkin bisa disimpulin sekarang adalah kondisi sedang tidak baik-baik saja. Loh bang, dari semua video lo kayaknya nggak ceritain kondisi nggak baik-baik aja. Pasti dong, karena sesuatu yang baik itu pasti kita ceritakan. Cuman agak lebih apa ya, agak lebih memanusiawikan adalah ketika tidak baik-baik saja dan kita ceritakan. Jadi orang, teman-teman lebih prepare. Itu sih kita harapin, bukan nakut-nakutin. Nah, beberapa teman-teman sekarang masih puas dengan egonya yang food only, lama-lama mulai ketinggalan. Orang-orang yang mengaku lebih kerja cerdas justru pulang lebih malam. Karena jujur sekarang kita jangan sibuk menghitung berapa angka yang ada di aplikasi hasil akhir ngebit. Kalau bisa mulai realistis, buka kantong lihat nilainya segitu nggak. Jangan sampai kita dapat 180, 170 ribu, cuman operasionalnya 100 ribu, 120 ribu, kan nggak efektif banget sebenarnya. Karena mana ada sih biaya operasional setengah dari harga pendapatan, kan seharusnya 30% bagusnya maksimal. Nah, kondisi beginilah yang sebenarnya di Orange agak ketinggalan sih. Di Orange tapi kan ada paket Bang SPX. Yap, itu satu-satunya cara menyelamatkan driver-driver di Orange untuk mengejar saldo lah. Karena kalau di Gojek hujan dikit tarif bisa naik, di Grab order jauh masih banyak, dan foodnya masih banyak, ada ride juga, ada express juga. Di Shopee opsinya cuma food sama express. Jadi teman-teman yang bawa food doang ya pasti akan ketinggalan dari teman-teman yang bawa express. Kalau buat gue pribadi sarannya gimana? Mulai bawa bang, mulai realistis bang. Cuman kalau bisa spotnya dibedain. Kalau abang mau main express, cari tempat sendiri yang sekitar masih abang, cuman jangan tempat biasa main food. Biar nanti di sana dominan express spotnya. Cuman nanti setelah makan siang bolehlah main food lagi. Karena sekarang ya kita coba berhitung angka fix aja sekarang deh. Kecuali emang seperti dulu zaman awal Gojek, food jauh lebih mahal dibandingin ongkos ride atau ongkos express. Makanya banyak teman-teman yang bertempur di sana. Poinnya lebih besar, bonusnya lebih besar. Sekarang kan enggak. Dengan 45.000 di foodnya Shopee, dihitung 10 sampai 16 order, sebenarnya kan kita cuma dapat hampir 1.000 berapa per order. Daripada kita nungguin 1.000-an sampai 16 order, kenapa nggak coba tutup aja dari express yang 60-80 ribu? Seharusnya lebih efektif lah. Dan teman-teman menangnya apa? Menangnya waktu, dan nggak operasional, nggak begitu gede. Untuk ngerjain 10 food aja kalau sekali jalan kita ngerokok sebatangnya udah berapa? Atau nggak sambil nunggu di resto kita ngopi. Nah itu yang harus teman-teman mulai pikirin dan akurat. Karena bagus di mata, kadang-kadang realitanya nggak semanis itu. Nah kita sebenarnya sekarang harus lebih realistis bahwa ini mana sih yang lebih nguntungin. Gak usah ngeributin mana yang lebih enak dan lebih gengsi. Yang dulu biarlah dulu, cerita food dulu lah. Bukan berarti food gak boleh, food masih bagus kok. Cuman kalau untuk peluang baik bakal lebih cepat diselesaikan. Kalau untuk ngumpulin cash lebih cepat, paket bakal lebih bagus. Dan yang kedua, kalau kita bisa kombinasikan itu, mungkin hasilnya bakal lebih maksimal buat teman-teman. Oke teman-teman, saran saya sih seperti itu untuk kali ini. Karena yang keren itu bukan mereka yang terus bicara tentang keren dan kerja pintar, cuman orang yang bisa mewujudkan itu semua. Karena kata-kata tanpa eksekusi itu nol besar bang. Lo boleh bilang diri lo keren, pada akhirnya nanti yang teman-teman penghasilan lebih efektif, lebih banyak, dan perkaliannya dikali 30 hari dalam sebulan, ya mereka lah sebenarnya pemenang itu. Dan insya Allah kalau teman-teman stabil, ngebuka, dan mau mengalah sama keadaan, mungkin kita bisa bertahan deh melewati ini semua. Tapi kalau teman-teman ego, sudah banyak yang menjadi korbannya pada akhirnya pindah ke tempat lain yang mungkin belum tentu lebih baik.
Karena di ojol ini kita bisa menentukan mau dapat berapa hari ini. Sedangkan kalau kita kerja di kantor ya kita sudah diplot seperti itu tiap hari. Ini kira-kira gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.